Halo anandaku siswa kelas 4, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dalam pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang pemecahan masalah yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Sebelum kalian memulai belajar, berdoalah menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Tujuan pembelajaran. Setelah memahami penjelasan guru, peserta didik dapat 1. Menyelesaikan permasalahan sehari-hari berkaitan dengan KPK dengan benar. Kedua, menyelesaikan permasalahan sehari-hari berkaitan dengan FPB dengan benar. Materi kita yang pertama adalah menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Perhatikan contoh soal berikut. Contoh soal 1. Terdapat dua siswa yang sedang berlari di suatu lintasan berbentuk lingkaran. Siswa pertama dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 50 detik, sedangkan siswa kedua dapat menyelesaikan satu putaran dalam waktu 60 detik. Mereka mulai berlari dari titik start pada waktu yang sama. Pada detik keberapa, kedua siswa tersebut bertemu kembali di titik start untuk kedua kalinya. Penyelesaian soal cerita ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan KPK. Berikut cara pertama yang dapat kita gunakan untuk menentukan KPK. Kita tentukan kelipatan 50 dan kelipatan 60. Kelipatan 50 adalah 50, 100, 150, 200, 250, 300, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 60, 60, 120, 180, 240, 300, 360, dan seterusnya. Dari kelipatan 50 dan 60, di sini kita sudah beri tanda bahwa bilangan kelipatan yang sama dari 50 dan 60 adalah 300. Dan 300 ini merupakan bilangan kelipatan dari 50 dan 60 yang terkecil. Maka KPK dari 50 dan 60 adalah 300. Jadi, kedua siswa tersebut bertemu untuk kedua kalinya pada detik ke-300. Cara lain untuk menentukan KPK adalah bisa dengan menggunakan faktorisasi prima, yaitu dengan cara mengalihkan semua faktor prima yang berbeda dan faktor yang sama dengan memilih pangkat yang terbesar. Pada cara yang kedua ini, kita akan mencari faktorisasi prima dari bilangan 50 dan 60 menggunakan pohon faktor. Kita bagi 50 dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 50 dibagi 2 hasilnya sama dengan 25. Karena bilangan prima 2 dan 3 tidak dapat membagi habis bilangan 25, maka kita menggunakan bilangan prima 5. 25 dibagi 5, maka hasilnya sama dengan 5. Ketika hasilnya merupakan bilangan prima, maka proses faktorisasi telah selesai. Berikutnya adalah faktorisasi dari bilangan 60. Bilangan 60 kita bagi dengan bilangan prima yang pertama, yaitu 2. 60 dibagi 2 hasilnya sama dengan 30. 30 kita bagi lagi dengan bilangan pertama, bilangan prima, yaitu 2. 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. Karena bilangan prima 2 tidak dapat membagi habis bilangan 15, maka kita menggunakan bilangan prima urutan kedua, yaitu bilangan 3. 15 kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 5. 5 merupakan bilangan prima. Jika hasil terakhir adalah bilangan prima, maka proses faktorisasinya selesai. Berdasarkan pohon faktor, maka diperoleh faktorisasi prima dari 50 adalah 2 dikali 5 dikali 5. Karena bilangan prima 5 muncul sebanyak 2 kali, maka dapat disederhanakan 2 dikali 5 pangkat 2. Berikutnya adalah
faktorisasi prima dari bilangan 60, yaitu 2 kali 2 dikali 3 dikali 5. Dapat kalian lihat bahwa bilangan prima 2 muncul sebanyak 2 kali, sehingga dapat kita sederhanakan 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Perlu diingat, jika mencari KPK dengan faktorisasi prima, kita menggunakan cara mengalihkan semua faktor yang berbeda dan faktor yang sama dengan memilih pangkat yang terbesar. Sekarang kita kalikan semua faktor bilangan prima yang berbeda. Kita sudah menandai faktor prima dari masing-masing bilangan. Karena terdapat dua bilangan 2, maka kita bandingkan 2 dan 2 pangkat 2. Yang lebih besar adalah bilangan 2 pangkat 2. Kemudian kita kalikan dengan bilangan prima 3. Selanjutnya perhatikan ada dua bilangan prima 5. 5 pangkat 2 dan 5. Kita bandingkan, bilangan yang paling besar adalah 5 pangkat 2. Sehingga kita peroleh KPK 50 dan 60 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Jadi 4 dikali 3 sama dengan 12 kali 25 sama dengan 300. Jadi kedua siswa tersebut bertemu untuk kedua kalinya pada detik ke-300. Contoh soal kedua. Kelompok tari A dan B berlatih di ruangan yang sama. Kelompok tari A berlatih setiap 2 hari sekali. Kelompok tari B berlatih setiap 3 hari sekali. Jika pada tanggal 10 November 2021 mereka berlatih bersama di ruangan yang sama, maka tanggal berapa mereka akan berlatih bersama lagi untuk kedua kalinya? Untuk menyelesaikan soal cerita ini, kita dapat menggunakan KPK. Berikutnya kita tentukan kelipatan 2 dan 3. Kelipatan 2 sama dengan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, dan seterusnya. Kelipatan 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Dari kelipatan 2 dan 3 terdapat bilangan terkecil yang sama, yaitu 6. Sehingga diperoleh KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Selanjutnya, untuk menentukan tanggal mereka berlatih bersama lagi untuk kedua kalinya adalah dengan cara menjumlahkan tanggal pertama kali mereka berlatih bersama dan KPK yang sudah diperoleh. 10 ditambah 6, hasilnya adalah 16. Jadi tanggal mereka berlatih bersama lagi adalah tanggal 16 November 2021. Materi kita yang kedua adalah menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan FPB. Contoh soal 1. Terdapat 2 tali berbeda panjang yang akan dipotong menjadi beberapa bagian sama panjang. Panjang tali pertama 8 meter dan tali kedua 12 meter. Berapa ukuran potongan tali terpanjang yang dapat diperoleh dari kedua tali tersebut? Perhatikan, kita dapat menyelesaikan soal cerita ini menggunakan FPB. Cara pertama yang dapat kita lakukan adalah menentukan faktor dari 8 dan 12. Faktor dari 8, kita bisa menggunakan pembagian. Kita jadikan bilangan 8 sebagai pembagi dan menentukan bilangan-bilangan lain yang dapat membagi habis bilangan 8. 8 bagi 1 sama dengan 8, 8 bagi 2 sama dengan 4, 8 bagi 4 sama dengan 2, 8 bagi 8 sama dengan 1. Sehingga dapat diperoleh faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Kemudian kita tentukan faktor dari 12.
Kita jadikan 12 sebagai pembagi dan menentukan bilangan-bilangan lain yang dapat membagi habis bilangan 12. 12 bagi 1 sama dengan 12, 12 bagi 2 sama dengan 6, 12 bagi 3 sama dengan 4, 12 dibagi 4 sama dengan 3, 12 dibagi 6 sama dengan 2, 12 dibagi 12 sama dengan 1. Faktor dari bilangan 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Berdasarkan faktor dari bilangan 8 dan faktor dari bilangan 12, maka faktor persekutuan terbesar dari 8 dan 12 adalah 4. Jadi, ukuran terpanjang setiap potongan tali adalah 4 meter. Cara kedua untuk menyelesaikan soal cerita berkaitan dengan FEB adalah menggunakan faktorisasi prima. Caranya dengan mengalihkan faktor prima dengan pangkat yang terkecil yang sama. Kita dapat menentukan faktorisasi prima dari bilangan 8 dan 12 menggunakan pohon faktor. 8 kita bagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. 8 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 4. Hasil 4 ini kita bagi lagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. 8 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 2. Ketika hasil pembagiannya merupakan bilangan prima, maka proses faktorisasi telah selesai. Sekarang kita akan melakukan faktorisasi pada bilangan 12. 12 kita bagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi lagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dapat kita lihat hasilnya sekarang adalah bilangan prima. Nah, kalau hasilnya sudah merupakan bilangan prima, maka proses faktorisasinya sudah selesai. Berdasarkan pohon faktor tersebut, maka faktorisasi dari bilangan 8 adalah 2 dikali 2 dikali 2, atau dapat disederhanakan menjadi 2 pangkat 3. Faktorisasi prima dari bilangan 12 adalah 2 kali 2 dikali 3, atau dapat disederhanakan menjadi 2 pangkat 2 dikali 3. Untuk menentukan FEB dengan faktorisasi prima, perlu diingat kita mengalihkan faktor prima dengan pangkat yang terkecil yang sama. Kita lihat ada 2 bilangan 2, yaitu 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Sesuai dengan kata kunci, kita memilih bilangan prima dengan pangkat yang terkecil, yaitu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2, hasilnya adalah 4. FEB dari 8 dan 12 adalah 4. Sehingga dapat diperoleh FEB dari 8 dan 12 adalah 4. Jadi, ukuran terpanjang setiap potongan tali adalah 4 meter. Contoh soal kedua. Ibu membeli 14 apel dan 20 jeruk yang akan ditempatkan pada piring dengan jumlah sama banyak untuk setiap jenisnya. Berapa piring paling banyak yang harus disiapkan ibu? Soal cerita ini dapat diselesaikan dengan menggunakan FEB. Sekarang kita coba menggunakan cara yang pertama, yaitu menentukan faktor dari bilangan 14 dan 20. Untuk menentukan faktor dari bilangan 14, kita dapat menggunakan cara pembagian. Kita jadikan bilangan 14 sebagai pembagi. 14 dibagi 1 sama dengan 14, 14 dibagi 2 sama dengan 7, 14 dibagi 7 sama dengan 2, 14 dibagi 14 sama dengan 1. Sehingga faktor dari bilangan 14 adalah 1, 2, 7, dan 14. Kemudian kita cari faktor dari bilangan 20. Kita jadikan 20 sebagai bilangan pembagi. 20 dibagi 1 sama dengan 20, 20 dibagi 2 sama dengan 10, 20 dibagi 4 sama dengan 5, 20 dibagi 5 sama dengan 4, 20 dibagi 10 sama dengan 2, dan 20 dibagi 20 sama dengan 1. Faktor persekutuan terbesar dari bilangan 14 dan 20 adalah 2. Jadi, piring paling banyak yang harus disiapkan adalah
2. Cara kedua untuk menentukan FPB adalah dengan menggunakan faktorisasi prima, yaitu dengan mengalihkan faktor prima dengan pangkat terkecil yang sama. Faktorisasi prima dari bilangan 14. 14 dibagi dengan bilangan prima pertama yaitu 2, hasilnya adalah 7. Karena hasil merupakan bilangan prima, maka proses faktorisasi telah selesai. Berikutnya, faktorisasi dari bilangan 20. 20 kita bagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2, hasilnya adalah 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 dapat kita bagi lagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Nah, sekarang bilangan hasilnya adalah 5 yang merupakan bilangan prima. Karena hasilnya adalah bilangan prima 5, maka proses faktorisasi telah selesai. Berdasarkan pohon faktor, maka faktorisasi prima bilangan 14 adalah 2 dikali 7. Kemudian faktorisasi prima bilangan 20 adalah 2 dikali 2 dikali 5 sama dengan, dapat disederhanakan menjadi 2 pangkat 2 dikali 5. Kita sudah menandai faktorisasi prima dari bilangan 14 dan 20. Untuk mencari FPB berdasarkan faktorisasi prima, maka kita mengalihkan faktor prima dengan pangkat terkecil yang sama. Berdasarkan faktorisasi prima bilangan 14 dan 20, dapat kita lihat ada bilangan yang sama yaitu bilangan 2. Kita bandingkan 2 dan 2 pangkat 2. Mana yang lebih kecil? Ya, yang lebih kecil adalah bilangan 2. Dengan demikian, maka FPB dari bilangan 14 dan 20 adalah 2. Jadi, piring paling banyak yang harus disiapkan adalah 2. Berikut ini adalah cara membedakan penyelesaian soal cerita yang berkaitan dengan KPK dan FPB. Yang pertama, jika soal ditanyakan kapan kejadian terjadi bersamaan lagi atau kapan kejadian terjadi untuk yang kedua kalinya, ini menandakan bahwa soal cerita itu diselesaikan dengan menggunakan KPK. Yang kedua, jika pada soal ditanyakan jumlah paling banyak atau ukuran terpanjang, maka soal cerita ini diselesaikan dengan menggunakan FPB. Berikutnya silakan Ananda kerjakan soal-soal berikut ini. Soal nomor 1. Ibu membeli 20 kue keju dan 40 kue coklat. Kedua jenis kue tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa piring sama banyak untuk setiap jenis. Berapa piring paling banyak yang harus disiapkan ibu? Soal nomor 2. Ani berenang setiap 12 hari sekali dan Desi berenang setiap 14 hari sekali. Hari ini mereka berenang bersama untuk pertama kalinya. Kapan Ani dan Desi akan berenang bersama lagi untuk kedua kalinya? Soal nomor 3. Kelompok futsal kelas 4 berlatih setiap 6 hari sekali. Kelompok futsal kelas 5 berlatih setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 7 Februari 2021 mereka berlatih bersama di lapangan yang sama, tanggal berapa mereka akan berlatih bersama lagi? Soal nomor 4. Untuk acara ulang tahun, Citra akan mengemas 30 permen dan 60 coklat. Permen dan coklat akan dibungkus ke dalam kantong plastik dengan jumlah sama banyak. Berapa paling banyak kantong plastik yang harus disiapkan oleh Citra? Tuliskan jawabanmu di buku tulis matematika dengan jelas, bersih, dan rapi. Cantumkan cara yang sesuai untuk menjawab soal-soal yang diberikan. Ananda dapat memilih salah satu cara untuk menyelesaikan soal cerita yang diberikan. Fotolah hasil jawabanmu dan kirimkan ke Google Classroom. Demikian pembelajaran matematika kita kali ini. Sampai bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa.